Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai cara pengambilan sampel gas yang beranggotakan saya Doni Ridwan Afandi, lalu Habsiani Mustika dan Siti Istingana. Pengertian populasi. Populasi ialah keseluruhan objek yang akan diamati yang paling tidak memiliki satu karakteristik umum. Populasi juga diartikan sebagai generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kita ambil contoh, misal di kota Jakarta sedang dilakukan pengukuran kualitas udara. Maka tentu saja yang diukur adalah karakteristik umumnya, yaitu udara atau gas, tidak termasuk tanah dan lainnya. Pengertian sampel. Sampel sebagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan karakteristik populasinya. Dalam analisis data, anggota sampel disebut juga unit analisis atau satuan analisis. Ada beberapa alasan kenapa metode sampling itu diperlukan. Yang pertama, ada ukuran populasi, di mana apabila populasi terlalu banyak, peneliti akan kesulitan dalam melakukan data keseluruhan. Sekalipun data itu terhingga atau bisa dihitung, namun apabila jumlahnya terlalu banyak, maka kurang efektif rasanya jika dilakukan secara keseluruhan. Maka metode sampling adalah alternatif, karena metode ini sendiri sudah ada standar akan kevalidan data untuk mewakili suatu populasi. Kedua, ada faktor biaya. Biaya yang diperlukan dalam suatu penelitian bukan hanya untuk pengumpulan data saja, tetapi juga analisis, diskusi, perhitungan, dan transportasi tentu memakan biaya banyak. Namun dengan metode sampling, kita dapat memangkas biaya tersebut. Ketiga, ada faktor waktu. Penelitian data keseluruhan memerlukan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan metode sampling. Kadang sampling diperlukan pada saat-saat ketika dibutuhkan kesimpulan yang cepat atau segera. Yang keempat, ada percobaan yang sifatnya merusak. Misalnya, melakukan penelitian terhadap suatu udara di pegunungan yang mengandung banyak gas beracun yang membahayakan peneliti. Tentu dengan metode sampling, peneliti dapat melakukan penelitian dengan sekecil mungkin resiko kecelakaan. Selanjutnya ada faktor ekonomis. Melalui metode sampling ini, peneliti dapat mengkompres biaya yang cukup besar dibandingkan tidak dengan cara sampling. Dan yang terakhir ada faktor kecermatan penelitian. Makin banyak objek yang diteliti, makin memberikan peluang untuk terjadinya ketidakcermatan penelitian, baik yang menyangkut pengumpulan, pengolahan, maupun analisis data. Dengan sampling, ketidakcermatan ini dapat dikurangi karena peneliti akan bekerja dalam lingkup yang lebih terbatas yang dapat dia kendalikan. Pengambilan sampel. Tujuan sampel yang diambil dapat memberikan informasi yang cukup untuk dapat mengestimasi jumlah populasinya. Sebelum mengambil sampel, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu populasi sasaran atau target populasi, kerangka sampel, unit sampel atau yaitu sebuah unit terkecil dari sebuah populasi yang akan diambil sampelnya. Lalu ada rancangan sampel, dan yang terakhir random, yaitu cara pengambilan sampel di mana setiap unit dalam populasi mempunyai kesempatan untuk dipikir menjadi sampel. Selanjutnya ada istilah-istilah dan definisi. Pertama ada probe, yaitu sampling, inlet atau contoh uji masuk dari alat pengambilan contoh uji. Absorpsi, penyerapan secara kimia oleh tumbuhan, bangunan, dan penghalang lainnya terhadap contoh uji. Lalu ada adsorpsi, ini sama seperti absorpsi, namun penyerapan secara fisika berbeda dengan absorpsi, yaitu secara kimia. Ada stasiun, tempat peralatan pengambil contoh uji dengan sistem otomatis. Lalu lokasi pengambilan contoh uji,
daerah yang dipilih untuk menentukan pengambilan titik contoh uji. Titik pengambilan contoh uji, tempat peralatan mengambil contoh uji diletakkan untuk melaksanakan pengambilan contoh uji. Lalu ada isoplet, garis yang menggambarkan konsentrasi yang sama dari penyebaran polutan pada penerima. Selanjutnya ada model simulasi, model matematis yang digunakan untuk memprediksi penyebaran polutan atau pencemar dari suatu area yang akan dipantau. Adapun persiapan peralatan pengambilan sampel udara atau gas. Peralatan sampling emisi, sampling udara ambien, udara dalam ruangan, pengecekan kondisi peralatan dan masa kalibrasi alat, lalu peralatan penyimpanan dan pengawetan sampel, peralatan ketiga, form sampling, dan form bukti pengambilan sampel. Ada beberapa peralatan sampling udara. Di antaranya impeller, pompa, bahan penyerap, selang, kabel listrik, dust holder, opasitas meter, hygrometer, termometer, anemometer, dan CO analyzer. Lalu ada juga peralatan pembantu, yaitu cool box, blue ice, kompas, dan GPS. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Istinana. Faktor sampling gas. Beberapa faktor yang menentukan hasil analisis sampling gas yaitu yang pertama ada arah angin, kedua kecepatan angin. Kecepatan angin ini mempunyai peranan penting terhadap ukuran partikel yang akan disampling serta jarak tempuh partikel ke lokasi sampling sehingga mempengaruhi konsentrasi zat pencemar di udara yang akan selalu berubah atau tidak konstan. Yang ketiga ada waktu dan lama pengambilan. Waktu dan lama pengambilan sampel tergantung kepada konsentrasi analit dalam contoh udara uji serta bergantung kepada baku mutu atau paparan yang telah diterapkan oleh pemerintah, yaitu ada pengukuran 1 bulan, 3 jam, 8 jam, 1 jam, sehingga mempengaruhi perubahan konsentrasi zat pencemar di udara. Yang keempat ada tekanan udara dan suhu udara. Tekanan dan suhu udara ini perlu diketahui untuk menghitung volume udara yang sebenarnya disampling pada tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius. Yang kelima ada kelembapan udara, dan terakhir ada pola terdifusinya zat pencemar. Selanjutnya ada daerah sampling gas, di mana daerah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, daerah ambien, yaitu daerah tempat tinggal penduduk yang diperkirakan seseorang mengalami keterpaparan zat pencemar selama 24 jam. Perlu diketahui bahwa konsentrasi zat pencemar di udara ambien sangat dipengaruhi oleh yang pertama sumber emisi, yaitu alamiah dan antropogenik, faktor meteorologi seperti suhu, tekanan, kelembaban, dan lain-lainnya, serta faktor topografiknya. Yang kedua ada daerah tempat kerja, yaitu daerah seseorang bekerja selama periode waktu tertentu. Dan yang ketiga ada daerah sumber pencemar udara, yaitu daerah yang mempunyai sumber utama penyebab timbulnya pencemaran udara, yaitu yang pertama sumber emisi bergerak seperti kendaraan, sumber emisi tidak bergerak seperti kawasan pabrik, dan bencana alam contohnya gunung meletus. Selanjutnya ada teknik sampling gas. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang valid atau representatif, maka dari mulai pengambilan contoh udara sampai dengan analisis di laboratorium harus menggunakan peralatan, prosedur, dan operator yang dapat dipertanggungjawabkan. Inti dari pengukuran udara ialah untuk mengetahui konsentrasi zat pencemar yang ada di dalam udara tersebut. Nah, zat pencemar di udara ini terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan fasanya dan berdasarkan proses pembentukannya. Berdasarkan fasanya, zat pencemar di udara dibedakan atas zat pencemar berupa ozon, nitrogen oksida, partikulat atau debu, gas mulia, SO2, dan juga aerosol, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan berdasarkan proses pembentukannya, zat ini terbagi menjadi zat pencemar primer dan juga sekunder. Nah, zat pencemar primer dapat didefinisikan sebagai zat pencemar yang terbentuk di sumber emisinya karena ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Contohnya SO2, NOx, dan juga CO. Selanjutnya ada zat pencemar sekunder yang merupakan zat pencemar yang terbentuk di atmosfer yang merupakan produk dari reaksi kimia beberapa zat pencemarnya, yaitu seperti senyawa oksidan dan juga ozon. Nah, teknik pengumpulan gas yang dapat digunakan yaitu ada 4. Yang pertama, teknik absorpsi, kedua teknik absorpsi, ketiga teknik pendinginan, dan yang keempat teknik pengumpulan pada kantong udara. Nah, yang pertama itu teknik absorpsi, yaitu teknik pengumpulan gas berdasarkan kemampuan gas pencemar bereaksi dengan reaksi kimia atau absorber. Reaksi kimia yang digunakan harus spesifik yang artinya hanya dapat bereaksi dengan gas pencemar tertentu yang akan dianalisis.
Contohnya, gas nitrogen dioksida diserap dalam larutan Grease Saltman membentuk senyawa azodai berwarna merah muda yang stabil selama 15 menit. Yang kedua itu teknik absorpsi, yaitu teknik pengumpulan gas yang berdasarkan kemampuan gas terabsorpsi daripada permukaan padat absorben. Contohnya, karbon aktif atau aluminium oksida. Teknik ini digunakan untuk gas-gas hidrokarbon karena mudah terserap dalam permukaan karbon aktif. Yang ketiga ada teknik pendinginan. Teknik ini merupakan teknik sampling dengan cara membekukan gas pada titik bekunya. Dan yang terakhir ada teknik pengumpulan contoh dengan kantong udara, di mana teknik ini merupakan pengumpulan yang sering digunakan untuk gas pencemar yang tidak memerlukan pemengetakan contoh udara, yaitu reaction facial atau tube sampler. Selanjutnya ada teknik sampling berdasarkan kualitas udara, yaitu dibagi menjadi dua, teknik sampling udara ambien dan juga teknik sampling udara emisi. Teknik sampling udara ambien yaitu secara umum, sampel udara ambien ini diambil di daerah yang dianggap penting seperti perkantoran, kawasan industri, pemukiman penduduk. Karena tujuannya ini ialah untuk mengetahui kualitas udara yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan tertentu. Nah, salah satu unsur pemantauan udara ambien ialah pengambilan sampel udaranya, di mana pengambilan ini dapat dilakukan secara terus-menerus, semi-kontinu, dan juga sesaat. Nah, dalam pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien dapat dilakukan secara kontinu menggunakan peralatan otomatik yang dapat mengukur zat pencemar secara langsung dan dengan cepat, sehingga fluktuasi konsentrasi zat pencemar di udara ambien dapat dipantau. Nah, pada gambar pertama ini merupakan lokasi atau titik sampling udara ambien, di mana terdapat peralatannya yaitu ada dust holder, dust file, dan juga impenger atau gas sampler. Di gambar kedua, ini merupakan contoh dari penerapan teknik sampling udara ambien, yaitu sampling udara ambien di lokasi stasiun penyaluran minyak. Dan di gambar terakhir ini merupakan penerapan juga dari teknik sampling udara ambien, yaitu sampling udara ambien di jalan dan opasitas cerobong. Metode pengambilan contoh berupa gas atau uap dalam teknik sampling ambien dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode penangkapan gas berupa larutan atau absorber. Yang kedua, metode penangkapan gas berupa solid sorber atau absorber padatan. Yang ketiga, metode pengungkapan secara langsung. Berikutnya ada persyaratan pemilihan lokasi pengambilan sampel uji. Yang pertama, hindari tempat yang dapat merubah konsentrasi akibat adanya absorpsi dan atau adsorpsi. Yang kedua, hindari tempat di mana pengganggu kimia terhadap bahan pencemar yang akan diukur dapat terjadi. Yang ketiga, hindari tempat di mana pengganggu fisika dapat menghasilkan suatu hasil yang mengganggu pada saat mengukur debu. Yang keempat, letakkan peralatan di daerah dengan gedung atau bangunan yang rendah dan saling berjauhan. Yang kelima, jika pemantauan bersifat kontinu, pemilihan lokasi harus mempertimbangkan perubahan kondisi peruntukan pada masa yang akan datang. Teknik sampling udara emisi adalah teknik sampling udara yang pada sumbernya berasal dari cerobong pabrik dan saluran knalpot kendaraan bermotor. Standar pemantauan dan analisis kualitas udara didasarkan pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Yang kedua, Kepka Bapeda nomor 205/1996 tentang pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak. Yang ketiga, SM Menaker nomor SS-01-MIN-1997 tentang NAB faktor kimia di udara lingkungan kerja. Yang keempat, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 45 tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara. Yang kelima, Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan nomor 107 tahun 1997 tentang pedoman teknik perhitungan dan pelaporan, serta informasi indeks standar pencemaran udara. Yang keenam, Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Yang ketujuh, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2006 tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan. Artikel atau jurnal terkait. Di sini kami mengambil dalam jurnal berjudul Dampak Bising dan Kualitas Udara pada Lingkungan Kota Denpasar yang ditulis oleh Anak Agung Gede Sugiarta pada tahun 2008. Pada jurnal ini dijelaskan, jika penelitian bertujuan untuk mengetahui peningkatan kualitas udara Kota Denpasar pasca pemberlakuan bensin tanpa timbal. Penelitian dilakukan di 4 lokasi berbeda,
pada tanggal 31 Mei 2006. Metode analisis sampel. Metode analisis sampel yang dipergunakan ada 5. Yang pertama, debu dengan menggunakan metode gravimetri. Yang kedua, timbal dengan menggunakan metode Ditizon. Yang ketiga, karbon monoksida menggunakan metode tritimetri. Yang keempat, belerang dioksida dengan menggunakan metode West-Gueca. Yang kelima, nitrogen dioksida dengan menggunakan metode Salzman. Kelima sampel tersebut dianalisis di laboratorium Hipercast, dan hasil dari analisisnya dibandingkan dengan keputusan Gubernur Bali nomor 515 tahun 2000 tentang standar baku mutu lingkungan pada lampiran 8, baku mutu udara ambien. Hasil analisis laboratorium secara menyeluruh yang didapatkan adalah kualitas udara di Kota Denpasar untuk parameter kualitas udara debu total, konsentrasinya di udara sudah melebihi standar baku mutu lingkungan untuk semua sampling di Kota Denpasar. Sedangkan untuk parameter lainnya, yaitu timbal, karbon monoksida, belerang dioksida, dan nitrogen dioksida, konsentrasi gas-gas tersebut masih di bawah standar baku mutu lingkungan. Untuk konsentrasi gas-gas polutan pada hari tertentu, terjadi perbedaan yang signifikan dikarenakan banyaknya jumlah kendaraan roda 4 yang beroperasional serta kendaraan bermotor lainnya yang ada di Kota Denpasar. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.